Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apakah di antara kalian ada yang hobi ngapruk ke dalam gua sempit? Atau malah suka goa yang lembab dan hangat? Bodoh amat, karena kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film yang berjudul Sanctum 2011, di mana film yang lagi-lagi terinspirasi dari kisah nyata ini mengisahkan ekspedisi berbahaya yang dilakukan untuk mengungkap goa terdalam di Papua Nugini. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan suasana dermaga yang berada di Papua Nugini bagian kidul. Di tengah keramaian, seorang remaja bernama Josh terlihat sedang menunggu kedatangan seseorang. Oh, you're gonna be in the shit. Saat bertemu dengan Adam yang merupakan kerabat ayahnya, ia memperkenalkan pasangannya yang bernama Victoria. Lantas, Victoria yang sudah tidak sabar untuk OTW mengajak mereka untuk bergegas. Mendengar hal itu, Adam yang kaya raya langsung mengajak mereka pergi menggunakan helikopter pribadi, sekaligus bertemu dengan ayahnya Josh. We're living large now, baby. Allah, the mother of all caves. Akhirnya mereka pun tiba di wilayah goa bernama Esa Ala, di mana di tempat ini ayah Josh yang bernama Frank telah melakukan ekspedisi selama 34 hari. Sementara di dalam goa, Frank meminta semua anggotanya untuk mempersiapkan alat selam, karena saat ini ia dan Judy akan menelusuri cabang goa yang baru saja ia temukan. Hey, apa bilang game keras lo kecil? Yumari, why is that gear coming off? We do breathers, but if something goes wrong, you need backup. Came to silly? Go on, chop. Hey man. Josh, man, you're in the Setibanya di camp, seorang teknisi bernama Dex langsung memperlihatkan goa Esa Ala yang sejauh ini berhasil mereka petakan, di mana goa ini merupakan goa terbesar paling sulit dan belum pernah dijelajahi oleh siapapun. Namun Dex yakin jika timnya menjadi kelompok pertama yang berhasil menjelajahi goa ini, yang menurut kepercayaan warga goa ini akan berakhir di lautan. Lantas sambil memperlihatkan gambar 3D, Dex menyarankan Victoria untuk segera melihatnya secara langsung, sebuah mahakarya Tuhan yang belum pernah tereksplorasi selama ini. Singkat waktu, Victoria pun sudah tidak sabar untuk cepat-cepat tiba di bawah. Namun sepertinya akan sangat mengerikan jika sewaktu-waktu turun hujan lebat. Namun Josh berkata jika Abah Dukun sudah standby guna menangkal hujan. Here we go. Here we go. Great, so she's even crazy than you are. Di saat itu pula, Adam bertaruh untuk siapa yang bisa turun lebih cepat. Mendengar hal itu, Josh si tukang climbing merasa optimis. Amazing. My ass. Sungguh gelo, Adam yang ingin membuat ayangnya terpukau nekat terjun bebas menggunakan parasut. Sementara di waktu yang sama, Frank dan Judy bersiap melakukan penyelaman. Xanadu. The caverns measureless to man. Whose head was the shape of a bucket? Well, let's keep the poetry to a minimum then, Frank. Oh, good. About 10 minutes. Let's put down here and head on. Singkat waktu setelah jauh penyelam, Frank pun heran saat menemukan lubang kecil yang tertutup bebatuan. Hingga ketika dicek, Frank pun tidak sengaja menemukan sebuah lubang yang diduga mengarah ke suatu tempat. Namun karena lubang itu sangat sempit, Frank yang penasaran nekat melepas tabung cadangan dan meminta Judy untuk menunggu. Akan tetapi Judy yang penasaran memutuskan untuk ikut.
Sontak Judy pun panik saat tersangkut di bebatuan yang sempit. Melihat hal itu, Frank meminta Judy untuk tenang dan jangan memaksanya agar tidak merusak alat selam. It's cool, I got it. He finally fucking did it. Frankie, it's the beginning of time. Look at it. Saat Judy berhasil masuk, mereka pun begitu takjub saat berhasil menemukan jalur baru. Meskipun jalur ini entah mengarah kemana. Namun sebelum melanjutkan penelusuran, Judy yang kelelahan mengajak Frank untuk kembali dan melakukan persiapan lebih matang. Namun saat akan pergi, tiba-tiba Frank, my bad. So far, we'll never make it. You'll get back. Fuck! She's got no bailout. We got a bang breeze, all right? my God! Akibat dipaksa ketika nyangkut, selang oksigen Judy mengalami kebocoran. Di tengah ketegangan, Frank berencana membagi oksigen meski itu sangat beresiko. We're gonna lose you both. Oh man. Malang sekali betapa syoknya mereka saat melihat Judy yang terlalu panik mati tenggelam akibat tidak mau mengembalikan oksigen milik Frank. Just fucking yank so much away from her. Singkat waktu, Josh pun kesal saat melihat rekaman kematian Judy. Ia pun menganggap jika ayahnya telah membiarkan Judy meninggoy. Mendengar hal itu, si gondrong George menegaskan jika hal itu merupakan resiko yang dipilih Judy untuk ikut masuk menyusul Frank. Justru Frank nekat membagi oksigen dengan Judy, itu sudah tindakan heroik. Namun Judy yang panik malah ingin menguasai oksigen Frank. Hingga di tengah percekcokan, Frank pun datang dan meminta mereka untuk membantu mengangkat jasad Judy. Sesaat kemudian, tanpa mereka tahu jika di luar sedang terjadi badai, Josh pun heran saat alat komunikasi di tempat ini tiba-tiba tidak berfungsi. Lantas, Josh yang khawatir meminta ayahnya untuk pensiun saja dari kegiatan ini karena ekspedisi ini tidak hanya buang-buang waktu dan materi, tapi juga bisa buang-buang nyawa. Terlebih orang-orang tidak ada yang peduli dengan penelusuran ini. Mendengar hal itu, Frank yang kesal langsung membacoti anaknya dan pergi begitu saja. Sesaat kemudian, Frank menugaskan anggotanya untuk mengecek komunikasi di permukaan, sekalian mengantarkan Josh untuk pulang karena ia tidak cocok berada di sini. Melihat hal itu, Luko menawarkan diri untuk menemani Josh yang saat ini sedang emosi karena takutnya terjadi sesuatu. Sementara di luar, si Abah Dukun hanya bisa melongo saat hujan tak bisa ditahan lagi. Di tengah perjalanan menuju permukaan, mereka pun heran saat mendengar suara gemuruh. Dirasa ada yang tak beres, mereka pun bergegas untuk segera naik. Di saat itu pula, Josh berusaha menghubungi Lex. It is returning. Subspace, copy. You copy. Subspace, come in. Hold on. We're going to straight. What's going on? No. The others are still down there. Sontak mereka pun panik saat diberitahu jika di luar sedang terjadi badai yang dahsyat. Lalu saat akan naik, tiba-tiba di tengah situasi berbahaya, Josh yang tak bisa meninggalkan ayahnya sepakat untuk kembali bersama Luko. Sementara di sisi lain, Frank meminta Adam untuk bersiap pergi karena di luar sedang terjadi badai.
Saat Josh dan Luko kembali, mereka langsung memberikan tali dan meminta ayahnya untuk bergegas. Kemudian, Frank meminta Victoria untuk naik lebih dulu. Melihat batu penahan yang bergeser, Josh meminta Victoria untuk menepi dulu. Namun Victoria tetap memaksa untuk naik. Sungguh suwe, saat jalur tertutup batu besar, Luko pun harus terjatuh dan menghantam bebatuan. Lantas, Josh berusaha untuk menyelamatkannya. Sangat disayangkan, Josh pun tak mampu menarik Luko yang terbawa arus. Hingga di tengah kesedihan, Adam pun panik saat akses keluar dari tempat ini harus tertutup batu. Lantas apa boleh buat, Frank mengajak mereka untuk keluar dengan cara mencari jalan lain. Kemudian, sebelum melakukan penyelaman, mereka pun diminta mencari baterai dan oksigen sebanyak mungkin. Kemudian, Frank meminta Victoria untuk memakai pakaian selam milik Judy guna terhindar dari hipotermia. Akan tetapi, Victoria merasa ogah untuk memakai pakaian bekas mayat. Ia pun menegaskan lebih baik kedinginan daripada harus memakai pakaian bekas jasad. Ribet memperingatkan kewes batu, Frank pun tidak bisa memaksanya. Namun di saat itu pula, Josh tiba-tiba menemukan Luko yang terbawa arus balik. Get it, Frank, you go. Melihat kondisi Luko yang tak bisa diselamatkan, Frank meminta semuanya untuk menjauh. Rupanya, Frank berencana untuk menghentikan penderitaannya. Lantas setelah izin pada Luko, ia pun langsung melakukannya. Singkat waktu sebelum melakukan penyelaman, Frank meminta Victoria untuk menjadi orang paling belakang dan mengikuti saja orang paling depan, guna meminimalisir resiko jika sewaktu-waktu Victoria mengalami serangan panik. Hingga sesampainya di dekat lubang kecil, Adam berusaha menyemangati Victoria untuk bisa melakukannya. Sungguh suwe, baru saja masuk, Victoria pun panik sejadi-jadinya saat dirinya tersangkut di celah bebatuan yang sempit. Namun akhirnya Victoria yang sempat kesulitan berhasil melewati jalur tersebut. Namun melihat Victoria yang kedinginan, Frank mengajak semuanya untuk pergi ke permukaan.
Saat Adam merasa takjub dengan luasnya goa ini, di saat itu pula si batu Victoria akhirnya merasakan akibatnya, di mana kini ia mengalami hipotermia. Okay, babe, I'm coming. Josh, where's that blood? It's okay, I got you. You're gonna be okay. Namun tak cukup itu, Frank memaksa George untuk menggunakan oksigen yang memiliki penyakit paru-paru bawaan. Lantas, sambil menunggu kondisi Victoria membaik, Frank memutuskan untuk menunda perjalanan dan meminta semua orang untuk beristirahat. Singkat waktu, Victoria pun baru menyesal karena tidak mengikuti saran Frank untuk menggunakan baju selam. Namun bubur sudah menjadi Victoria pun pasrah dengan apa yang akan terjadi. You understand, no matter what happens. For the rescue party. Meski kondisi George sudah mengkhawatirkan, namun ia ingin segera melanjutkan perjalanan. Terlebih saat ini air mulai naik. Di tengah perjalanan, Josh pun khawatir saat melihat keadaan George yang semakin ripuh bak orang TBC. Akan tetapi, George berkata jika ia hanya sedikit kecapean. Kemudian, Josh diminta untuk pergi duluan sementara ia akan segera menyusul. Meskipun khawatir, Josh yang tidak ingin ketinggalan meminta George untuk segera menyusulnya. Melihat kondisi tubuhnya yang sudah ripuh, George yang tidak ingin menjadi beban nekat melakukan sesuatu. Beberapa saat kemudian, Frank pun heran saat melihat Josh datang sendirian. Lantas Josh berkata jika George sedang beristirahat sejenak. Dirasa mencurigakan, Frank pun bergegas mencarinya. Dad, what's going on? Where's this damn law? Doesn't want to slow us down. There, he's right there. I know what you're doing. George! 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 Rupanya George yang tidak ingin menjadi beban memutuskan untuk mati dalam persembunyiannya dan memberikan tabungnya pada orang-orang yang masih sehat. Singkat waktu, Frank memberitahu jika George telah pergi entah kemana dengan meninggalkan senter dan juga tabung oksigennya. Frank pun merasa jika George tidak ingin menjadi beban dan mempercayakan semuanya pada kita. Mendengar hal itu, Adam pun syok dan merasa kasihan, di mana George pastinya akan mati dalam kesendirian dan kegelapan. Tapi meskipun begitu, Frank mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Hingga setelah jauh menyusuri goa, kini mereka dihadapkan pada sebuah tebing yang di bawahnya terdapat air yang begitu deras. Di tengah kebingungan, mereka pun terfikir untuk membuat jalur menggunakan tali penyeberangan. Namun Victoria merasa tidak sanggup meskipun dirinya seorang pendaki gunung. Terlebih kini tangannya mengalami kram akibat kedinginan. Alhasil, Josh yang ahli panjat tebing memutuskan untuk membuat jalur. Hingga di ujung tebing, Josh berkata jika ia akan melompat. Bagaikan lara crot, Josh pun berhasil melakukannya. Hingga setelah membuat jalur, mereka pun langsung menyeberang. Dan kini, giliran Victoria untuk menyeberang meskipun dengan tangan yang kebas. Victoria! Lagi-lagi si beban berulah. Akibat meleng, ia pun malah terjatuh hingga rambut rebondingnya terjerat katrol. We're coming! Victoria, listen to me!
kuat menahan sakit, Victoria pun berusaha menggunakan pisau untuk memotong rambut. Meski Frank berusaha mencegahnya, namun Victoria tetap nekat. Suwe sekali, Victoria si kewes bebal pun tewas terbawa arus goa, dan yang lebih suwe, peralatan selam mereka pun ikut tenggelam. Singkat waktu, mereka pun kebingungan saat tabung dan peralatan mereka hanya tersisa satu akibat ikut kecebur bersama Victoria. Di saat itu pula, Josh pun merasa jika dirinya akan tewas di tempat ini. Lantas Frank berusaha menguatkan putranya ini dan berkata, jika kita pasti akan menemukan jalan keluar. Setelah ditenangkan, mereka yang tak mempunyai banyak waktu bergegas melanjutkan perjalanan. Hingga di tengah perjalanan mereka pun bingung saat menemukan jalur yang tergenang air. Terlebih peralatan selam mereka hanya tersisa satu. Di tengah kebingungan, Frank meminta mereka untuk beristirahat sejenak sambil memikirkan rencana selanjutnya. Namun baru saja beristirahat, Josh pun panik saat Adam pergi meninggalkan mereka berdua. Suwe sekali, Adam yang licik berhasil kabur. Di saat itu pula, Frank yang hampir kehabisan nafas kesulitan mencari arah. Untung saja Frank yang nyaris tenggelam berhasil kembali ke permukaan. Ia pun berkata jika Adam berhasil lolos. Di tengah kebingungan, Josh yang tidak ingin menyerah terlihat antusias saat mendapati kotoran kelelawar. Dan itu berarti jalur ini mengarah keluar. Meskipun sangat sempit, namun mereka tidak ada pilihan lain. Fraser Dom Degree. The Kubla Khan. Dengan kombinasi ayah dan anak, mereka pun berhasil memanjat. Akan tetapi senter yang mereka gunakan mulai kehabisan baterai. Akhirnya, mereka pun sampai di tempat terbuka. Namun ternyata jalan menuju permukaan begitu tinggi, sedangkan mereka tidak mempunyai peralatan. Di tempat ini pula, sebuah tank amfibi milik Jepang terdampar. Mereka pun yakin jika tank ini berasal dari Perang Dunia Kedua dan terperosok ke sini. Di malam harinya, mereka pun membuat obor dari bahan bakar tank yang masih tersisa. Dan kini, mereka pun berniat mencari jalan lain karena memanjat tebing ini terasa mustahil. Singkat waktu, mereka pun senang saat menemukan air yang berbusa, di mana itu tandanya mereka cukup dekat dengan laut. Hingga setelah beberapa saat berjalan, mereka pun kaget saat menemukan alat selam milik Adam. Oh, thank God. Eta si kuhoi. Adam yang tersesat dan kehabisan baterai merasa lega saat kembali bertemu dengan Frank. Lantas dengan watadosnya, Adam yang kelaparan meminta makan. Baik. Sontak mereka pun kaget saat menemukan jasad Victoria yang sudah ngebangke. Saat Adam berusaha meminta maaf atas tindakannya, Frank merasa lega saat menemukan 3 light stick di peralatan Victoria.
Kemudian, Frank mengajak Josh untuk melanjutkan perjalanan dan mengabaikan bacotan Adam yang sampah. Mendengar hal itu, Adam yang setengah gelo terlihat kesal. Beberapa saat kemudian, Josh yang melakukan penyelaman berkata jika dirinya menemukan terowongan yang kemungkinan besar mengarah ke lautan. Eta si cowboy! Adam yang tak terima malah berusaha menghabisi Frank. Setelah menjatuhkan Adam, Josh yang khawatir bergegas mengecek keadaan ayahnya. Dan betapa syoknya Josh saat melihat ayahnya tak bisa bernafas akibat punggungnya tercucuk batu tajam. Di saat itu pula, Adam pun menyalahkan Frank dengan berkata jika semua orang tewas akibat mengikuti setiap perintahnya. Namun Josh membantah karena justru kita mampu bertahan sejauh ini berkat bantuan Frank. Mendengar hal itu, Adam yang menyesal tak bisa berkata-kata dan memutuskan pergi tanpa membawa oksigen. Saat Adam pergi, Frank yang tidak kuat menahan rasa sakit meminta tolong pada Josh untuk mengakhiri penderitaannya. Namun sebelum itu, Frank berkata jika dirinya yakin Josh akan mampu keluar dari goa ini. Di tengah kesedihan, Josh pun terpaksa mengikuti keinginan ayahnya. Setelah membantu ayahnya pergi ke akhirat, Josh bergegas pergi sebelum penerangan padam. In Xanadu did Kublai Khan down to a sunless sea. Ketika menyelam, Josh pun mendapati Adam telah tewas kehabisan nafas. Saat penerangan padam, untung saja kalung miliknya telah dimodifikasi menjadi lampu. Dan sungguh suwe, oksigen yang dibawa Josh harus habis. Ia pun terpaksa harus menahan napas sekuat mungkin dan berusaha mengambil sisa-sisa oksigen yang berada di celah bebatuan. Joshua, it's time to go. Nearly. Akhirnya, setelah cukup pengap menontonnya, kita bisa bernafas lega setelah Josh berhasil keluar dari goa. Dan kini, ia pun diselamatkan oleh penduduk asli Papua Nugini. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang sangat menegangkan bukan? Sangat disayangkan ekspedisi yang mereka lakukan harus berakhir tragis saat tim Frank terjebak di goa akibat badai yang dahsyat. Namun di tengah penelusuran mencari jalan keluar, satu persatu dari mereka tewas termasuk Frank sendiri. Hingga akhirnya, Josh pun menjadi satu-satunya yang selamat dari kejadian ini. IMDb untuk film ini adalah 5,9 dan menurut saya yang cocok diberi nilai 6,3. Mungkin ini saja review dan pembahasan film Sanctum 2011 yang lupa like, share, subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayan. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.